warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Hari ini kita akan melakukan implementasi tentang 7 huruf berkah hebat. Untuk hari ini Ibu akan memperkenalkan satu guru dengan materi tentang kenali potensi. Ya, tapi sebelum kita masuk kepada materi kegiatan kita hari ini, kita terlebih dahulu berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Ya, doa dimulai. Selesai. Oke, silakan berdiri anak-anak sekalian supaya kita lebih semangat hari ini menerima materi. Kita jadi dulu untuk speaking. Ya, tepuk semangat. Jadi hari ini Ibu akan memperkenalkan tentang materi kenali potensi. Mungkin ada yang tahu apa itu potensi? Silakan. Potensi adalah suatu untuk mengembangkan mata dan jadi potensi itu merupakan salah satu cara kita untuk mengenali apa bakat dan minat kita. Jadi sebelum kita masuk pada materinya, Ibu akan membagikan nanti link terkait dengan asesmen gaya belajar dan kecerdasan ilmu. Jadi Ibu sudah share linknya di grup. Silakan kalian buka. Ini. Jadi tes kita hari ini tentang asesmen gaya belajar. Yang pertama yang kita lakukan, semua bawa HP. Silakan bawa HP. Ibu sudah share di grup tentang link gaya belajar. Jadi bisa juga kita masuk di https /aku pintar /MPTS gaya belajar. Silakan Ibu kasih waktu dan waktu 5 menit kalian kerja. Silakan dikerja. Buka linknya https aku pintar /MPTS gaya belajar. Jadi waktunya kasih 5 menit untuk mengerjakan. Silakan. Jadi kalau sudah terbuka, kalian tinggal scroll, klik berikutnya. Di situ ada pernyataan yang kalian bisa kerjakan sesuai dengan kondisi anak-anak sekalian. Jadi betul-betul dikerja dengan jujur supaya kalian bisa lihat apa hasil dari gaya belajar yang kalian miliki. Nah, silakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. 5 menit. Gaya belajar itu ada 3 macamnya. Ada 3 tipenya. Ada gaya belajar visual, ada auditory, dan ada kinesthetik. Pernyataan yang muncul kemudian kita klik selanjutnya supaya muncul nanti hasil dari tes kecerdasan yang kita miliki. Ibu kasih juga waktu 5 menit ya. Oke, sudah? Sudah selesai semua? Ada yang belum? Sudah? Oke, kalau sudah, kegiatan yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita akan diskusi tentang bagaimana kekurangan dan kelebihan dari gaya belajar auditory, visual, dan kinesthetik. Kan tadi sudah ada hasilnya semua begini. Sudah. Nah, jadi Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Jadi kelompok gaya belajar auditory, kelompok belajar kinesthetik, dan kelompok belajar visual. Jadi untuk gaya belajar kinesthetik akan Ibu kasih kelompok di sini, sebelah sini. Kinesthetik sebelah sini ya. Kemudian auditory, kemudian
di sini visual. Nah, silakan bergabung nak dengan. Jadi semua di sini gaya belajar audio semua. Di sini audio, di sini visual. Oke. Jadi tugas kalian sekarang adalah kalian diskusikan apa kelebihan dan apa kekurangan dari gaya belajar masing-masing. Contoh, kinestetik, kira-kira apa kelemahannya, apa kelebihannya. Begitu juga dengan gaya belajar audio dengan visual. Jadi ibu kasih waktu 5 menit untuk diskusi. Kemudian hasil diskusinya dicatat. Nanti salah satu dari anggota kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Sudah selesai? Sudah? Oke. Sekarang kita persilakan kepada kelompok kinestetik dulu untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi kelompok. Siapa yang mewakili? Ya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan gaya belajar kinestetik. Jadi kita ke kelebihannya dulu. Yang pertama, belajar gaya kinestetik melalui praktik langsung. Siswa kinestetik cepat memahami materi jika mereka bisa melakukan sesuatu. Oke, saya persilakan kepada kelompok visual untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi Kelebihan belajar visual nomor 1, meningkatkan daya ingat informasi visual dapat lebih mudah disimpan dalam memori dan gambar dan dibagikan informasi saja. Jadi oke, kita lanjut ke kelompok auditori. Silakan yang mau mempresentasikan hasil kelompoknya. Kelebihan dan kekurangannya adalah 1, keterangan penjelasan tulisan bagus buat kelas atau presentasi. Oke, tepuk tangan untuk semua anggota kelompok. Jadi orang yang memiliki gaya belajar visual itu dia cenderung lebih mudah menyerap informasi. Kalau informasi itu di strategi pelajarannya adalah menggunakan gambar atau video. Sedangkan gaya belajar auditori adalah orang yang menerima informasi lebih mementingkan pendengaran. Dia lebih cepat menerima informasi atau pelajaran apabila dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru mata pelajaran. Jadi ini bisa strategi yang kita bisa gunakan adalah diskusi, kemudian tanya jawab, kemudian bisa berupa rekaman suara, berupa lagu-lagu edukatif. Kemudian kinestetik. Kinestetik itu orang yang memiliki gaya belajar kinestetik lebih cenderung cepat menerima informasi apabila langsung dipraktekkan. Kemudian cerdas visual spasial. Ini cerdas visual spasial adalah orang yang cerdas dalam mengelola data skema. Akan diisi. Jadi ibu kasih waktu 5 menit. Ada selesai. Silakan berjalan. Baik, saya yaitu adalah cerdas naturalis, cerdas proporsional. Sedangkan gaya belajar saya adalah kinestetik. Menurut saya pribadi, para kuliah yang bisa direkomendasi adalah PPU, Fakultas, PPR, dan Silat. Tepuk tangan untuk Nurjana. Gimana yang lain sudah diisi semua? Oke, anak-anak sekalian, dengan
berakhirnya kita mengisi LKPD, saya kira hari ini materi tentang kenali potensi saya kira cukup. Dan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bisa memperoleh manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.